Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Rahmawati, kelas 8B, NIM 160900145. Saya akan mereview jurnal dengan judul artikel jurnal Computer Ethics of American and European Information Technology Student, A Cross-Cultural Comparison. Peneliti Nancy L. Martin dan Bailey Ward. Peneliti atau tahun Issues Information System, volume 12, 2011. Pendahuluan. Tulisan ini dibahas etika komputer yang semakin menarik minat para praktisi namun di kalangan akademis. Meskipun panggilan berulang dalam literatur untuk penelitian lintas budaya di Eropa globalisasi ini, beberapa studi telah meneliti kecenderungan pengambilan keputusan etis siswa TI Eropa dibandingkan dengan siswa IT Amerika. Dengan menggunakan skenario dilematis etis yang berhubungan dengan IT, artikel ini menyelidiki keputusan etis pribadi siswa Amerika dan Eropa, menemukan bahwa perbedaan signifikan ada di setengah dari skenario ini. Studi ini juga menemukan perbedaan yang signifikan dalam penilaian etika dan skenario dengan siswa Amerika menilai sebagian besar skenario lebih tidak etis daripada rekan mereka di Eropa. Tujuan artikel jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan potensial dalam pengambilan keputusan etika IT siswa dari AS dan beberapa negara Eropa. Masalah etika di bidang TI terus berlanjut dan berkembang sementara ada banyak peneliti yang dilakukan untuk membandingkan pengambilan keputusan etis dan dalam lingkungan bisnis dan lintas budaya. Sedikit penelitian telah berfokus pada pengambilan keputusan etis spesifikasi TI dari subjek Eropa. Fokus dari artikel membahas risiko dan berbagai etika, terutama etika TI. Metode artikel jurnal. Metode yang diterima dengan baik untuk mengevaluasi bagaimana siswa membuat keputusan etis adalah menghadapi mereka dengan dilema atau situasi etis. Setelah tinjauan literatur yang luas, instrumen survei yang ada dipilih. Untuk mengevaluasi keputusan etis siswa teknologi informasi, instrumen yang disebut sebagai etika dalam teknologi informasi atau TI. Hasil artikel jurnal. Penelitian pertama berfokus pada perbedaan potensial dalam bagian kedua kelompok siswa IT menilai etika skenario dilema etis, menampilkan peringkat rata-rata untuk setiap skenario dan dibagi berdasarkan kelompok siswa. Dalam 16 dari 22 skenario, peringkat etis berbeda secara signifikan antara siswa Amerika dan Eropa. Rata signifikan lebih tinggi ditunjukkan oleh tanda bintang. Analisis lebih lanjut 16 peringkat yang berbeda mengungkapkan bahwa siswa Amerika menilai skenario lebih tinggi atau lebih tidak etis dalam 13 contoh mengacu pada judul pendek yang digunakan pada tabel 2. 13 ini termasuk kirim email penting-penting pekerjaan, ubah status rekening bank, menolak untuk mendaftar shareware, menyalin program pengelola kata, berbagi kata sandi, menghasilkan data yang tidak akurat, gagal melaporkan kesalahan minat, menyalin kesalahan minat, menyalin paket street set untuk rumah, akses catat kajian, gunakan PC perusahaan, lihat situs porno di tempat kerjaan, gunakan PC perusahaan untuk berjudi lepas pantai, dan gunakan merek dagang tanpa izin. Siswa Eropa menilai skenario berikut lebih tinggi pada skala bagi siswa Amerika daripada siswa Amerika. Tinjauan email krisis, manajer, kirim email spam, dan penggunaan situs fire porno. Pertanyaan peneliti kedua dari penelitian ini difokuskan pada apakah keputusan etis pribadi yang dibuat dalam menanggapi skenario akan berbeda pada antara siswa Amerika dan Eropa. Para siswa ditanya apakah mereka akan bertindak sama dengan individu dalam skenario jika mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sama.
Jawaban dicatat sebagai tanggapan ya atau tidak, dan diberi kode sesuai dengan itu. Tes chi-square dilakukan untuk mengeksplorasi apakah kedua kelompok siswa berbeda secara signifikan dalam bagaimana mereka bertindak dalam situasi etis yang sama. Siswa Amerika dan Eropa memberikan tanggapan yang sama di setengah skenario, namun 11 dari 22 pertanyaan, tanggapan kedua kelompok sangat berbeda, menampilkan presentase jawaban ya untuk setiap kelompok. Skenario yang ditandai dengan tanda bintang mencerminkan ya yang berbeda secara signifikan antara kelompok. Kesimpulan, temuan yang dilaporkan memiliki implikasi penting bagi organisasi dan pendidik. Organisasi yang mengumpulkan tim multifungsional dari sistem TI harus menyadari bahwa penelitian karyawan terhadap masalah etika dapat mempengaruhi oleh bangsa. Pelatihan etika untuk karyawan harus membahas berbagai macam situasi yang beberapa di antara mungkin sebelum telah diterima begitu saja. Selain itu, pendidik dapat menggunakan hasil ini untuk lebih memusatkan perhatian pada dilema etis tertentu yang mungkin tampak berbeda bagi siswa yang berbeda dalam tingkat keseriusan. Studi ini bukannya tanpa batasan. Satu batasan adalah sampel kenyamanan. Meskipun itu adalah niat kami untuk belajar siswa IT, kami memiliki aksesibilitas terbatas untuk kelayakan Eropa yang lebih luas. Berkenan dengan siswa Eropa, jumlah yang diwakili dalam total sampel mirip dengan jumlah orang Amerika, namun studi di masa depan harus berusaha untuk sampel yang lebih besar dari masing-masing negara yang diwakili. Peningkatan penggunaan komputer menghasilkan peningkatan peluang untuk secara sadar atau tidak sadar terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau ilegal. Masa ini sangat penting bagi siswa TI yang akan menjadi profesional TI masa depan. Siswa IT cenderung menghadapi berbagai situasi sebelum dan setelah mereka memasuki pasar kerja yang akan menantang penilaian etis mereka. Dalam penelitian eksplorasi ini, perbedaan signifikan dalam penilaian etika skenario antara siswa Amerika dan rekan-rekan mereka di Eropa diungkapkan bersama dengan perbedaan signifikan dalam pilihan etis pribadi mereka. Temuan membuka jalan bagi berbagai peluang peneliti di masa depan. Terima kasih, sekian presentasi review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.